Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami memohon supaya Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Tema renungan kita, ikutilah Allah yang selalu mengikuti Anda. Itulah tema kita. Saudara-saudara, ayat ini merupakan ayat yang sangat menguatkan. Membaca ayat ini rasanya seperti menemukan sekotak permata. Saudara pernah menemukan sekotak permata? Ya, saya sendiri belum ya. Setiap kata-kata di dalamnya begitu berkilau dan memberikan kita ketenangan. Dalam terjemahan lain disebutkan, kebaikan dan kasih takkan pernah berhenti mengikutiku sepanjang hari-hariku dalam hidupku, dan aku akan tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku. Saya kira ini lebih daripada sekotak permata. Ayat ini sekali lagi sungguh memberikan ketenangan, menyapu segala keraguan dan rasa tidak aman di dalam diri kita. Perhatikan bahwa Daud, sang penulis Mazmur ini, tidak berkata, mungkin kebajikan dan kemurahan mengikuti aku, tetapi dia yakin, pasti bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Suasana hati kita bisa berubah-ubah. Situasi dan kondisi dunia bisa tidak stabil, namun kebaikan dan kasih Allah tidak pernah berubah. Amin. Kita membutuhkan kebajikan dan kemurahan. Seseorang menulis begini, kebajikan untuk memenuhi setiap keinginan, kemurahan untuk mengampuni segala dosa. Kebajikan mencukupkan, kemurahan bisa memaafkan. Kita menjalani hari-hari hidup kita. Kadang bisa terasa sepi, terasa sulit, terasa bosan, terasa berat. Walaupun sebaliknya, pasti juga ada sukacita dan kebahagiaan. Namun yang menarik, dalam semua perjalanan kita, ternyata ada Tuhan yang selalu mengikuti kita. Dia adalah Tuhan yang hidup dan aktif. Dia tidak tidur atau diam saja. Ada banyak bagian di Alkitab yang menyatakan hal ini. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah lah yang mencari mereka dan bertanya, di manakah engkau? Itu adalah bukti kasih-Nya. Ketika Musa dan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun, Tuhan juga mengikuti mereka tiap-tiap hari dengan tiang awan dan tiang api. Ketika Yunus dalam pelarian, Tuhan juga mengikuti dia bahkan sampai ke dalam laut. Ketika murid-murid Yesus berada dalam badai dan penuh ketakutan, Tuhan juga mengikuti mereka ke tengah badai itu. Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Tuhan juga mengikutinya di pengasingan itu. Allah adalah Allah yang selalu mengikuti kita. Apakah saudara merasakannya? Kita sering tidak menyadari kehadiran Allah. Dia tidak hanya mengikuti dan mengawasi kita, tetapi Dia hadir dan memberi dirinya bagi kita. Dia rela mati bagi kita untuk menyelamatkan kita. Adakah kasih yang lebih besar dari kasih Allah? Pasti tidak ada. Oleh sebab itu mari kita juga sungguh-sungguh mengikuti Dia. Seperti pemazmur berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berkomitmen ikut Tuhan selama-lamanya. Jangan kendor karena ada teror. Jangan mundur walau jalan mendaki. Yesus juga pernah berkata, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Artinya, mengikut Tuhan bukan hanya beroleh kebajikan dan kemurahan, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi orang lain.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Engkau senantiasa memimpin kami, mengawasi kami, bahkan juga mengikuti atau menyertai kami dalam situasi apapun. Terima kasih bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tolonglah kami juga ya Tuhan, supaya kami juga sungguh-sungguh mengikut Engkau dalam situasi apapun. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.